Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk wow yuk untuk Mr. Dedi. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, tiupkan ke Mr. Dedi. Oke, terima kasih Mr. sudah mendudukkan apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Baik, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu jalan-jalan melewati mesin waktu. Lagunya siapa mesin waktu? Budi Doremi ya, tahu aja nih si Bapak. Kita akan melewati mesin waktu. Silahkan pejamkan mata. Jangan tidur. Oke, silakan pejamkan mata. Bapak dan Ibu, saya instruksikan sekarang kembali ke masa-masa SD, sekolah dasar. Bapak dan Ibu sekarang tampilannya unyu-unyu, imut, berpakaian merah dan putih, kelas 5 SD, kelas 5 SD mau berangkat sekolah hari ini. Kebayang ya wajah unyu-unyunya, wajah imut-imutnya kebayang. Pejamkan mata dulu. Belum kenal skincare dan masalah kehidupan, belum banyak beban, belum ada cicilan ya Pak ya, masih nyolongin mangga tetangga. Tarik nafas. Oke, sekarang buka matanya. Selamat pagi. Selamat pagi, tepuk satu kali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Pak, sekarang saya adalah seorang guru yang mengajar Bapak di kelas 5. Bapak tuh anak murid, sekarang statusnya Bapak pengen gurunya seperti apa? Tidak pemarah, lucu-lucu, suaranya agak lembut tapi nggak keras gitu. Oke, Bapak sudah jadi guru yang seperti itu belum? Hampir Bu, tapi kalau siswa ribut itu jadi Nah, ini masih oke. Kita kasih tepuk salut untuk Pak Data ya. Tepuk salut gini ya. Bentar, saya taruh mic-nya. Tepuk salut. Salut, salut, salut. Salut, kasih ke Pak Data ya. Yuk, 3, 2, 1. Tepuk salut. Salut, salut, salut. Kasih ke Pak Data. Salut. Oke, kita kasih tepuk salut untuk Pak Data yang sudah mau berekspektasi, mau kembali ke masa lalu, pengennya kayak apa, kemudian sudah merefleksi ya, sudah menjadi guru yang seperti itu apa belum? Selamat sore. Selamat malam. Kena lagi yang kena. Ya, Ibu pengen gurunya seperti apa? Kembali ke SD tadi. Ini ya, menurut saya menjadi guru itu yang menjadi guru yang disenangi murid-murid yang baik, terus tidak marah-marah gitu. Ibu udah yang kayak gitu belum? Kita refleksi yuk, sama-sama. Kadang tuh juga sering marah-marah juga. Jadi sebenarnya niat kita itu mulia ya. Kita itu pengen jadi ibu guru yang seperti Ibu Peri, tidak marah-marah. Tapi kadang keadaan itu kok begitu menantangnya ya. Situasi di lapangan itu penuh dengan challenge ya. Kadang-kadang menjadi alasan kita untuk beristighfar lebih banyak. Apalagi Bapak dan Ibu, Masya Allah guru SD yang penanaman nilai dasarnya di situ, tapi kesabarannya paling banyak diuji di situ ya, gitu. Jadi tantangannya memang luar biasa.
Dan kalau kita tidak belajar, kita tidak refleksi, kita tidak sering-sering merefleksi diri kita, oh aku tuh sebenarnya pengennya dulu jadi guru yang kayak gini loh. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu mulai tergerus. Jadi belajarnya harus terus lanjut biar kita tahu mana sih kekurangan kita, mana sih kira-kira yang kita harus perbaiki, dan mana ekspektasi kita yang bisa kita geser, setidaknya mendekati lah pada kenyataan ya. Oke, Ibu siapa tadi Ibu? Maaf. Ibu Lydia belum kita kasih tepuk apresiasi ya. Ibu Lydia requestnya tepuk wow atau tepuk salut? Maunya apa? By request nih. Ibunya nggak mau ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa memberikan tepuk salut, tepuk wow sebagai bentuk apresiasi nanti ke peserta didiknya. Dan saya yakin saya bukan bermaksud menggurui ya Bapak dan Ibu, hanya sekedar mengingatkan karena saya yakin Bapak dan Ibu pasti mungkin udah banyak nih kategori tepuknya, bukan hanya tepuk salut, tepuk wow, tapi juga ada tepuk good job, tepuk semangat dan sebagainya. Baik, kita masuk ke materi terlebih dahulu. Jadi kita akan dihadapi pada kenyataan. Kita harus mempelajari modul-modul yang sudah disiapkan, sudah dirancang untuk Bapak Ibu. Bahkan menyusun modul ini kita sampai 2 minggu in on ya Pak Dedi ya, untuk bagaimana membuat pelatihan Bapak dan Ibu guru itu yang menyenangkan tapi juga masuk konsepnya gitu. Bapak dan Ibu kalau ada laptop atau boleh silakan dibuka, silakan di-download modul-modul pemaparannya. Itu ada di link microsite kita, ada di profile WA group. Ketika buka WA group ada profile. Nah, di profile itu ada link microsite. Di sana ada soal pretest kemarin, ada modul pemaparan, ada modulnya LKLK karena kita mulai akan mengerjakan LKLK nih Bapak dan Ibu. Boleh sambil melihat penjelasan, boleh sambil dibuka-buka dan di-download. Yang tadi Pak Dedi udah selesai itu modul 1. Iya. Nah, ini modul 2. Kita mau ke modul 2. Modul 2 ini ada PPT-nya, ada PDF-nya lengkap Bapak dan Ibu. Jadi bisa di-download langsung, dibawa pulang. Kalau di laptop itu bisa langsung di-save ya, disimpan. Oke, kita lanjut dulu. Ini udah. Ada ya, ketemu ya Bapak dan Ibu? Oke. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Apa sih jadinya kalau hidup kita itu tanpa tujuan? Ada yang mau berpendapat? Berasa hamba ya Bu Ade ya? Yang di sebelah sana deh, saya mau tanya Bapak Ibu, apa sih rasanya kalau hidup kita itu tanpa tujuan? Salah jalur. Dalam 3 kata apa sih yang akan terjadi kalau hidup kita tanpa tujuan? Kelompok ini bingung, ngambang, mati gaya, gabut ya. Wow, gaul-gaul semua nih Bapak dan Ibu. Jadi begitu juga dengan pembelajaran kita, harus ada tujuan pembelajaran yang mungkin Bapak dan Ibu kenal dengan tujuan pembelajaran ya yang kita turunkan dari CP. CP itu tadi seperti penjelasan Pak Dedi ya, CP itu memang sudah ada, bisa kita download di platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita turunkan jadi TP dan ATP, alur tujuan pembelajarannya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mungkin memang di sini dipilihkan bukan dari guru penggerak ya, karena memang ini program inovasi dari BGP agar Bapak dan Ibu juga menerima materi dan siapa tahu termotivasi untuk ikut juga belajar di guru penggerak. Memang mungkin beberapa dari kita ada aktivitas masing-masing ya. Ada yang mama rempong, sama lah kayak saya ya. Jadi saya juga aslinya, bukan aslinya ya, pekerjaan utamanya itu adalah seorang ibu rumah tangga. Selain sebagai Power Ranger, Pink Ranger yang menyelamatkan bumi, saya juga ibu rumah tangga. Suami saya 1, ya iyalah 1 ya. Anak saya 2, putri saya 2, yang besar itu kelas 4 SD, yang kecil itu baru TK.
gitu. Jadi untuk mengatur waktu itu memang rumit. Jadi saya mengatur waktu untuk ikut guru penggerak itu belum sampai sekarang. Sekarang saya di guru penggerak angkatan 10. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya kenapa saya kok bisa dipercaya memberikan materi pembelajaran berdiferensiasi. Itu karena tahun lalu saya ikut HGN. Ada yang ikut HGN tahun ini? Ikut apresiasi GTK. Jadi saya ikut, kemudian terpilih dari Provinsi Jambi, kemudian ke tingkat nasional, dan alhamdulillah mendapatkan terbaik di tingkat nasional. Sejak itulah pikiran saya mulai terbuka, oh ternyata saya memang harus belajar lebih serius lagi. Tadinya karena saya merasa sekolah saya sampai saat ini belum menerapkan kurikulum merdeka. Saya dari SMK 3, mungkin Bapak dan Ibu yang dari Sarawangun ya, itu agak masuk ke dalam di Desa Lubuk Resang. Sekolah kami sekolah kecil, siswanya 80-an. Jadi kami masih tahap belajarnya mandiri untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Tapi bukan menjadi alasan bagi kami guru-guru di situ untuk mempelajari, termasuk berdiferensiasi. Suatu kebanggaan bagi saya ketika apa yang saya lakukan ternyata divalidasi di tingkat nasional dan ada panggilan dari BGB untuk menularkan virus-virus tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang membuat kita kadang ragu, rumit, kok kurikulum ini berubah-ubah terus, waktunya kapan sih ngerjainnya, modul ajar lagi, RPP aja nggak keburu ya. Padahal kalau kita lihat dari pedomannya langsung Bapak dan Ibu, modul ajar itu minimal terdiri dari 4 komponen. Memang kalau maksimal ya boleh bebas sekreatif mungkin, tapi minimalnya terdiri dari 4 komponen. Ada yang tahu? Yang pertama tentu, oke, kita tampung dulu. Ibu ada identitas, tujuan, langkah pembelajaran yang krusial ya Pak, asesmen. Iya, jadi ada di PPA dan itu ada di microsite kita, bahan-bahan pendukung untuk pedoman pembelajaran berdiferensiasi, naskah akademiknya. Nah itu minimal ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah, ada asesmen, dan yang terakhir itu ada media gitu. Jadi 4 itu aja itu sudah disebut modul ajar Bapak dan Ibu. Ketika misalnya mungkin ada pengawas yang nyalahin, oh ini salah, modul ajarnya harus lengkap dong, gini. Kalau kita tahu ilmunya, kan kita tahu ya menjawabnya, kan komponen minimalnya ini Bapak gitu ya. Jadi knowledge is a power, pengetahuan itu kekuatan kita ya, but character is more. Tapi karakter itu juga lebih dari kekuatan. Jadi setinggi apapun pengetahuan kita, tidak akan berguna dia ya kalau kita tidak punya karakter cara menyampaikan. Oke, ini untuk tujuan pembelajaran. Next. Nah, ini skenario pembelajaran kita. Nanti mungkin Bapak dan Ibu akan mulai merancang modul. Oke, kita lanjut aja ke berikutnya. Ke refleksi pengalaman. Ketika mendengar modul ajar, saya mau dengar pengalaman Bapak dan Ibu dalam penyusunannya. Sudah pernah apa yang dialami? Kalau belum, kenapa? Ada yang mau berpendapat? Kayaknya nggak perlu nunggu salah selamat malam dulu deh. Yuk, siapa yang mau berpendapat? Selamat pagi. Mulai itu cepat konsentrasi. Kena tunjuk. Selamat siang. Selamat malam. Tuh, siapa yang begitu? Kita mau dengar pendapat si Ibu tentang pengalaman dalam menyusun modul ajar ataupun RPP. Bebas deh. Terima kasih. Nama saya Rositawati dari Sarawangun, dari SD 02. Iya. Dalam penyusunan modul ajar, kalau untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, saya masih butuh bantuan dari teman sejawat. Pernah melaksanakannya, masih agak ragu di tujuan pembelajaran, capaian dan tujuan pembelajaran. Kemudian kalau pembuatan LKPD sudah pernah belajar sih Bu, cuman belum maksimal penerapannya di kelas, masih
belum maksimal juga. Sudah, penerapannya sudah, cuman belum begitu maksimal, masih perlu ditingkatkan lagi kalau menurut saya. Nah, kalau kesulitannya, kalau bagi saya sih penentuan tujuan pembelajaran. Terima kasih. Rosita. Oke, terima kasih Bu Rosita yang sudah memberikan refleksi pengalamannya dalam penyusunan modul ajar. Ayo yang lainnya, satu lagi bapak-bapak deh, tadi udah ibu-ibu. Siapa yang mau berpendapat tentang pengalamannya sendiri menyusun modul ajar? Bapak deh kayaknya nih, Pak Disman, silakan Pak Disman. Pengalaman dalam menyusun modul ajar atau RPP. Kalau sudah seperti apa, kalau belum kenapa? Kalau misalnya di sekolah saya itu masih menggunakan kayak misalnya dari internet, saya edit sendiri, menyesuaikan, kemudian juga iya masih melihat, soalnya masih belum ada yang, kebetulan saya kan kelas 6 ibu, jadi belum berani ke kurikulum merdeka, masih pakai K13. Kemudian juga guru-guru yang lain itu juga gimana caranya tuh, yang penting kata guru-guru saya ini mungkin juga guru-guru lain tuh, yang penting anak tuh belajar katanya. Jadi saya tuh ya mau modifnya sesuai dengan kebutuhan murid, misalnya ada nyanyi di awal lagu, membacakan lagu dan lain sebagainya, seperti itu kira-kira. SD berapa Pak? 128 Tanjung Putus. Oke, terima kasih Pak Disman dari SD 128 Tanjung Kabupaten. Oh, Merangin. Baik, tetangga kita Pak ya. Saya Sarelangun. Itu tadi pengalaman dari Pak Disman dan si Ibu tadi ya. Ada yang memang memodifikasi dari internet, ada yang memang merancang sendiri tapi merasa masih harus belajar banyak gitu ya. Ada pepatah yang mengatakan who doesn't prepare, he prepare to fail. Yang artinya di bawah ini, oh enggak ya. Jadi siapa yang tidak melakukan persiapan, ya dia bersiap melakukan mempersiapkan kegagalan ya Ibu Adik ya. Jadi yang namanya persiapan, rancangan awal, desain pembelajaran itu memang perlu. Terlepas dari sempurna tidak sempurna, yang penting kita tetap usaha ya, karena sedikit pun usaha kita itu akan dihitung. Kita tidak ada ya perintah kamu harus berhasil, kamu harus sukses dalam hidup. Yang penting kita kan berusaha, kita mempersiapkan. Begitu juga kalau kita tarik konsep itu dalam menyiapkan modul ajar. Memang pekerjaan kita banyak ya Bapak dan Ibu ya, belum lagi kita melakukan asesmen, belum lagi kita harus formatif awal, menanyakan peserta didik. Tapi dengan rancangan itu bisa jadi rambu-rambu kita dalam nantinya akan melakukan dan menerapkan pembelajaran itu sendiri. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada beberapa refleksi. Apa sih yang ada di benak Bapak dan Ibu berkaitan dengan RPP atau modul ajar? Yang dari pagi belum mengirim pendapatnya, boleh nih sekarang kesempatannya, raise your hand. Mana ya Bapak, si Bapak dia kayaknya yang batiknya kuning-kuning. Pak siapa? Pak siapa maaf? Pokoknya kalau dengan kita nih nggak bisa lepas ya, harus berpendapat, semuanya harus ngomong iya, karena kita memang diinstruksikan pelatihan ini pusatnya pada peserta diklat, kita fungsinya fasilitator, memfasilitasi saja. Bapak siapa, dari mana Pak Abdul? Saya Bapak Aidil dari Bungo di SD 143 Bukit Baru. Nah, apa yang ada di benak Anda terkait RPP atau modul ajar? Nah, kita kelas 6 ini Bu, kebetulan. Nah, kelas 6 ini belum diperkenalkan secara khusus tentang kurikulum merdeka. Nah, kalau ditanya apa yang ada di benak tentang RPP, kalau mungkin saya yang ada di benak saya kalau RPP itu berarti cetak mencetak, print dan print pasti gitu lah, jadinya berkas. Dan itu biasanya kalau RPP ini yang dipikirkan apa besok yang mau dikasih ke peserta didik gitu. Apa dan bagaimana caranya untuk mengajarkan agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Jadi
yang ada di pikiran saya kalau sudah RPP berarti besok harus bagaimana. Nah, gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aidil. Langsung deh, apa sih yang menurut Bapak tentang pembelajaran berdiferensiasi? Tadi nih kita sekalian refleksi konsep modul 1. 4 sekalian ya Pak Aidil ya? Tuh request dari teman. Biar yang lain aman. Yang saya ketahui untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi kan kita belajar itu sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan kebutuhan para peserta didik kita. Nah mungkin itu ya Bu. Nanti ada yang lain mungkin kawan-kawan yang menambahkan. Nanti selesai semua ya Bu. Ya wanti-wanti sih bapaknya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aidil dari Bungo ya Pak Aidil ya. Kita langsung ketiga ya, refleksi yang ketiga Bapak dan Ibu. Apa sih yang menjadi pertimbangan bagi Bapak dan Ibu dalam merancang proses pembelajaran? Ibu deh, Ibu Nurul, Ibu Nurul, gimana Ibu? Apa yang jadi pertimbangan Ibu untuk merancang modul? Kira-kira apa aja? Terima kasih. Kalau saya pertimbangannya Bu, bagaimana apa yang akan kita sampaikan kepada anak supaya anak kita bisa menerima pelajaran kita dengan mudah. Itu kalau saya itu prosesnya. Kemudian bagaimana supaya anak itu senang menerima pelajaran dari kita. Itu saja saya rasa itu aja Pak Bu. Oke, ke sebelahnya deh langsung Ibu siapa Mak? Ibu Suhartini. Ibu Supartini, maaf ya Bu. Gimana penerapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas, Ibu Supar? Ya, mungkin kurang lebih dari Ibu tadi, saya menerapkannya sesuai dengan kebutuhan anak. Yang pertama, yang kedua, supaya anak itu senang menerima pelajaran yang saya berikan. Jadi sesuai kebutuhan ya? Iya. Oke. Jadi dari tadi sebenarnya saya mendengar Bapak dan Ibu jawabannya itu memang udah menerapkan ya, berdiferensiasi, udah banyak yang menerapkan karena sudah ada identifikasinya, udah sesuai kebutuhan. Hanya saja kita harus paham, oh ternyata berdiferensiasi itu sudah saya lakukan. Ternyata saya harus terus melakukannya dan memperbaikinya, memvariasiin. Mungkin pada materi ini kita diferensiasi konten, pada materi berikutnya bisa diferensiasi konten dan proses, pada berikutnya bisa PJBL. Kalau PJBL itu udah otomatis diferensiasi produk ya Bapak dan Ibu ya, karena produk tiap siswa, misalnya saya tuh bahasa Indonesia puisi ya, tiap siswa kan produknya berbeda-beda. Kalau proyeknya berbeda-beda udah pasti itu diferensiasi produk ya, betul Bapak. Jadi sebenarnya kita sudah menerapkan, hanya saja tinggal disempurnakan dan dikonsistensikan. Bahwasanya yang kita lakukan itu sudah tepat. Jadi kalau hasil wawancara saya sama Ibu W kemarin yang diferensiasi pelatihan untuk guru-guru SMP, kami menghadirkan Ibu W, konsultan pendidikan yang pusat bekerja sama dengan GTK. Kata Ibu W itu pembelajaran berdiferensiasi itu sederhananya pembelajaran yang menyadari bahwa murid kita berbeda satu sama lainnya. Kita tidak bisa mengukur kemampuan ikan dari keahliannya memanjat pohon ya. Ikan ya diukur kemampuannya berenang. Begitu juga Bapak dan Ibu, mungkin siswa-siswa kita di sekolah dasar itu beda-beda kecakapannya. Kalau tes awalnya saja sudah berbeda, tentu saja kita asesmennya kita tidak bisa menyamakannya. Kita tidak bisa mengukur dari kemampuan ikan itu tadi memanjat pohon. Otomatis selamanya ikan akan terus merasa gagal. Siswa saya di kelas 2, kelas 11 TKR itu masih ada yang belum bisa baca Bapak dan Ibu. Saya tidak mungkin mengukurnya dengan keterampilan dia memahami dan memproduksi teks laporan hasil observasi misalnya. Sedangkan untuk membedakan antara satu huruf dan huruf lainnya dia masih kebingungan. Kalau komplain ke orang tuanya bilang terserah Bu, kayak mana. Jadi kalau dikeluarkan kan kasihan anaknya ya Bapak dan Ibu ya. Dan gak mungkin saya menyalahkan guru SMP-nya gimana sih, guru SD-nya gimana. Kita gak mau saling menyalahkan. Sekarang keadaannya begini, dan ternyata sekarang itu saya hadapi, saya bisanya melakukan apa?
selagi dia masih mau belajar membedakan huruf, dan mungkin kan kalau secara psikologis ada kajiannya ya Bapak dan Ibu, anak-anak yang itu disleksia ya kalau nggak salah ya, secara psikologis ya. Jadi kita nggak tahu kasusnya apa. Ketika kita meminta orang tuanya membawa ke psikolog, mungkin ya terkendala biaya, mata pencarian, kita nggak mungkin mengubah semuanya. Yang bisa kita ubah kan treatment yang kita lakukan ya. Kalau kita kesel sama dia, gimana sih orang tuanya, gimana sih SMP guru, kan nggak cukup sampai di situ. Kita nggak akan selesai masalah kita dengan saling menyalahkan. Sekarang kondisinya dia siswa saya, dan saya bagaimana mengukurnya, membuat asesmen yang memang khusus untuk dia, karena nggak bisa disamakan asesmen yang teman-temannya udah lancar membaca, memahaminya udah bisa, menganalisis kalimat udah bisa, dengan yang masih berjuang menuliskan huruf itu, bahkan dia masih berjuang Bapak dan Ibu. Masya Allah, menjadi lahan amal, ladang pahala kita semua ya Bapak dan Ibu, kalau menemukan kasus seperti itu di lapangan. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin lebih sering ya, ada yang mungkin seharusnya kelas 3 kemampuan kognitifnya udah gini, tapi belum juga. Nah itu jadi ladang pahala kita. Kita harus memberikan ini yang berbeda-beda ya, treatment yang berbeda-beda bagi para peserta didik kita. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini konsep modul ajar. Setelah Bapak dan Ibu tadi mengeluarkan pendapatnya, inilah konsep modul ajar. Bahan yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum, dan dia dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil. Itu secara konseptualnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan materi ini di microsite kita. Jadi kalau kesulitan tuh mau take picture dari ujung nggak kelihatan lagi, bisa di-download semuanya di microsite. Jadi semuanya sudah lengkap, termasuk nanti akan mengupload tugas-tugas Bapak dan Ibu lewat link itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini beberapa prinsip-prinsip pengembangan modul ajar. Yang pertama, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apa tuh istilahnya? Long life learning. Even kita sudah jadi seorang pendidik pun, kita masih dituntut untuk belajar ya. Karena belajar itu tidak akan berhenti hanya karena kita sudah mengajar. Saya pernah mendengar kalimatnya siapa tapi saya lupa. Seorang guru yang tidak mau belajar adalah guru yang tidak layak untuk mengajar. Karena pendidikan berubah, dan yang diingat oleh peserta didik kita adalah bagaimana seorang gurunya mau terus belajar, mau terus mengevaluasi diri, mau terus memperbaiki. Bapak dan Ibu mungkin tadi pas sudah saya suruh membayangkan pas SD, yang teringat bukan materinya ya, misalnya benda cair, benda padat. Yang teringat itu wajah ke sekolah, sosok gurunya ya. Iya, sosok gurunya seperti apa, karena itu yang akan terekam di benak anak-anak kita. Mungkin materinya akan anak-anak ingat ya batas sampai ujian ya. Habis itu dia akan terkena attitude kita, how we treat them, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita sebagai seseorang yang unik, yang berbeda satu sama lain. Prinsip yang kedua, pertimbangan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid kita sesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik yang beragam. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi, kemudian pembelajaran relevan yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan sosial budaya. Saya cerita sedikit. Ada permainan di Lubuk Resam, desa tempat saya, yang Salalangan tahu ya, Lubuk Resam. Saya mengajarnya di Lubuk Resam. Rumah saya di Simpang Raya, Ibu. Iya, jadi setiap hari berulang ke Lubuk Resam 1 jam lewat Jalan Panti. Pakai motor Pinky. Saya kan Pink Ranger, jadi motornya pink, jaketnya pink. Nanti siap untuk berubah menyelamatkan bumi. Itu lewat jalan sawit yang kalau hujan becek, masya Allah perjuangannya. Jadi tebel itu sepatu saya, ada pakai sendal. Jadi bagaimana saya mau berdampak kepada peserta didik? Tentu semangat tidak datang setiap hari ya. Namanya semangat kan naik turun. Nah ketika turun,
saya mencari cara bagaimana ya caranya agar pembelajaran itu tetap menyenangkan tapi nggak melulu teknologi gitu. Kadang-kadang kan kita memang perlu update teknologi, tapi kadang-kadang mungkin jenuh ya ibu, ini teknologi lagi, Canva lagi. Saya buat aplikasi kebetulan karena yang ke nasional kemarin buat aplikasi Android, Jambi Elok namanya. Jadi bagaimana saya mau menciptakan pembelajaran tanpa teknologi? Saya tanya ke peserta didik saya apa mainan tradisional di sini, dan beberapa mereka jawab, ada beberapa 3 atau 4. Saya tertariknya dengan dub-dub api. Yang dari Sarolangun tahu dub-dub api? Enggak Bu? Oh, berarti memang ciri khas. Hah? Beda bahasa ya, ya kata desa situ memang itu ciri khas daerah situ. Jadi itu mainnya pakai bungen, tahu bungen? Pasir dan bukeh sayak nio. Iya, bukeh sayak nio kata orang situ. Ya. Bu, bukan sayak nio, Bu. Sayak nio. Ibu ini tidak pas ngomongnya. Sayak nio. Iyalah sayak nio, katanya batok kelapa ya. Jadi cara memainkannya, saya masukkan pasir di dalam batok kelapa, dipadatkan. Anaknya dua pesertanya, mereka memadatkan pasir di dalam batok kelapa itu, kemudian dari pasirnya setelah dipadatkan ditengkulupkan, diketok-ketok, baru mereka ada mantra. Kalau dalam bahasa istilahnya sastra lisan, tapi kalau dalam orang situ nggak bilang sastra lisan, ini Bu cuma lagu-lagu katanya. Yang dub-dub api kalau nak hidup keluarlah, nak mati dalam tulah. Setelah diketok-ketok, dibuka, mana istana yang utuh, yang sedikit celahnya, sedikit runtuhnya, itu yang menang. Sederhana ya Bapak dan Ibu ya, kayak istana bungen, istana pasir. Iya, dari yang sederhana itulah saya terapkan ke pembelajaran. Jadi saya bagi berdasarkan pemetaan kemampuan awal, ada paham utuh, paham sebagian, belum paham tentang teks eksplanasi. Misalnya materi saya kan bahasa Indonesia ya, teks eksplanasi. Saya bagi dalam satu kelompok, ada peserta didik dengan paham utuh, ada peserta didik dengan belum paham, ada paham sebagian. Gimana nyarinya? Bisa dengan wawancara, bisa dengan tanya langsung, bisa dengan kita sendiri. Kan kita tahu ya, anak-anak ya, kita tanya apa sih teks eksplanasi? Dia tergolong paham utuh, dia tergolong paham sebagian. Intinya satu kelompoknya heterogen. Ada 3 kelompok. Perwakilan kelompok 1 maju, perwakilan kelompok 2 maju, main dub-dub api nih di sini. Dub-dub api. Yang menang memilihkan pertanyaan bagi yang kalah. Pertanyaannya saya tempel di whiteboard, papan tulis, ada sticky notes, isinya pertanyaan yang berkaitan dengan konsep. Apa itu teks eksplanasi? Apa struktur teks eksplanasi? Gitu, yang berkaitan dengan konsep. Jadi yang menang, begitu dia tahu, begitu saya menentukan, yang menentukan pemenang ibu seorang ya. Begitu saya tentukan yang menang kelompok 1 karena istananya paling utuh. Jadi kelompok 1 langsung memilihkan pertanyaan untuk dijawab oleh kelompok yang kalah. Mereka menjawabnya bisa cari dari berbagai sumber, bisa dari buku, bisa dari Google. Kita kan tugasnya kita fasilitator aja ya di kelas ya, memfasilitasi anak yang mencari. Boleh dari Google, buku, podcast yang berkaitan dengan konsep. Nah nanti yang si penang, juara bertahan, main lagi sama kelompok yang belum tadi. Jadi kalau dia menang 2 kali, si kelompok pemenang ini dapat privilege tidak menjawab pertanyaan di depan. Ketika kelompok yang kalah menjawab pertanyaan, ditulis pertanyaannya di depan, barulah ketika udah selesai semua alur itu, barulah saya sebagai seorang pendidik meluruskan konsep kalau ada yang kurang tepat. Nah setelah konsepnya diluruskan, baru kita masuk ke contoh-contoh. Bisa kita persilakan peserta didik kita mencari contoh-contoh, atau kita menjadi contoh, atau kita memberi contoh. Banyak ya, saya kebetulan waktu itu pakai augmented reality yang di scan itu, yang kalau gambarnya di scan bisa jalan. Mungkin Bapak dan Ibu tahu ada Assembler Edu nama aplikasinya, itu ada aplikasi di Android. Nah saya pakai contoh itu untuk teks eksplanasi. Jadi kita kalau dulu itu bahasannya pembelajaran kontekstual ya, contextual teaching and learning.
Jadi sebenarnya kita bisa mengajar yang berkaitan dengan lingkungan-lingkungan yang dekat dengan siswa. Dan alhamdulillah untuk permainan dub-dub api ini saya sudah go project bersama kantor bahasa, itu akan dibukukan dalam bentuk cerita anak. Jadi saya menggambarkan settingnya itu setting Desa Lubuk Resam, cerita anak dari Desa Lubuk Resam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, tentang anak-anak yang bermain dub-dub api. Dari permainan sederhana tadi bisa jadi metode dalam pembelajaran, bisa jadi cerita anak. Dan saya yakin banyak sekali permainan tradisional atau kearifan lokal di daerah Bapak dan Ibu sekalian. Tinggal kita mau bertanya keliling kanan kiri, kemudian kira-kira apa ya bisa dikaitkan dengan pembelajaran. Itu kan kayak games ya jatuhnya ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir apa sih kaitannya teks eksplorasi dub-dub api? Ternyata cuma sebagai media. Dan siapa yang menang itu akan memilihkan pertanyaan, siapa yang kalah kelompok itu akan menjawab pertanyaan. Dan mereka kan berkolaborasi satu sama lain biar istananya padat ya. Dan itu ada sains ya, Bapak dan Ibu yang guru sains kan biar istananya padat, itu airnya jangan terlalu banyak, nekennya jangan terlalu kuat. Nah itu kan ada unsur sains ya. Apa tuh istilahnya tuh? Science, art, STEM ya. STEM malah sekarang ya ada artnya lagi ya Bu ya. Jadi banyak unsur kontekstual yang bisa kita kaitkan dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini beberapa komponen-komponen modul ajar itu ada Bapak dan Ibu di buku panduan. Mudah-mudahan kita sempat membaca buku panduan walaupun sebentar ya Bapak dan Ibu ya. Oke, nah ini analisis CP, pengembangan TP dan ATP. CP itu di mana kita dapatnya Bapak dan Ibu? Iya, kalau CP itu kita memang dari download ya, ada dari PMM ya. Kemudian kita lah yang menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Oke, Bapak dan Ibu akan melihat contoh dalam sebuah modul ajar karya dari salah satu tim kami. Itu ada di link modul yang kedua. Silakan Bapak dan Ibu sekarang buka modul yang kedua. Bagian lembar kegiatan. Bisa kebuka semua. Bagi yang ada laptop boleh pakai laptop ya. Kita akan menganalisis sebuah modul ajar. Ya, modul 2 yang rencana. Iya, yang LK. Kita ke LK 1. Baik, izin Bapak dan Ibu. Sebelum kita akan menganalisis modul ajar, saya akan memperlihatkan satu video. Ini video praktik baik yang saya lakukan tentang dub-dub api tadi. Wahai wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Mila Rosyanika, seorang guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 3 Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dalam video kali ini saya akan menceritakan praktik baik mengenai inovasi yang saya lakukan dalam pembelajaran. Simak video berikut ini. Tada! Ini adalah pakaian adat dan mahkota adat dari Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi, salah satunya di Kabupaten Sarolangun, Desa Lubuk Resam,
ada permainan tradisional yang bernama dub-dub api. Permainan ini menggunakan bekas batok kelapa atau yang dalam bahasa setempat dikatakan sayak nio, dan juga menggunakan bahan yang berupa bungen atau artinya pasir. Nah, permainan tradisional ini sangat menyenangkan, yaitu pemainnya menciptakan istana bungen atau istana pasir dengan bekas batok kelapa. Sayangnya, permainan tradisional ini sudah mulai jarang dimainkan karena maraknya teknologi dan perkembangan zaman yang sudah mulai masuk ke desa Lubuk Lesam. Saya menggunakan permainan dub-dub api ini untuk pembelajaran teks eksplanasi kelas 11. Asesmen awal adalah hal yang sangat krusial dan penting dilakukan pada awal pembelajaran. Saya pun melakukannya lewat tayangan berikut ini. Asesmen formatif bisa dilakukan di awal dan juga di akhir pembelajaran. Untuk di awal pembelajaran bukan hanya soal pemetaan gaya belajar, tapi guru juga bisa memetakan minat dan juga kemampuan siswa. Dalam pembelajaran kali ini saya memetakan minat peserta didik saya pada permainan dub-dub api, yang nanti akan dipilihkan lagi apakah mereka berminat pada teks eksplanasi dengan konten yang berkaitan dengan fenomena alam ataupun yang berkaitan dengan fenomena alam lainnya, seperti pembagian minat fenomena alam antara proses gunung, vulkanisme, dan juga proses terjadinya hujan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Saya pun juga melakukannya. Coba kita simak tayangan berikut ini. Selain memanfaatkan unsur permainan tradisional, pendidik juga melakukan aksi nyata penggunaan inovasi pembelajaran berupa pemanfaatan teknologi virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, dan juga pembuatan edugame berbasis web. Pemanfaatan teknologi virtual dan augmented reality dibagi sesuai dengan minat peserta didik yang sudah didata pada saat pembelajaran. Hal ini juga menjadi perwujudan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses yang memfasilitasi peserta didik sesuai dengan minatnya. Selain memuat diferensiasi konten dan proses, pembelajaran ini juga memuat diferensiasi hasil. Proses pembelajaran berdiferensiasi karena peserta didik disajikan dengan cara yang berbeda sesuai dengan minatnya pada teks eksplanasi. Diferensiasi konten, pendidik menggunakan augmented reality dan virtual reality sesuai dengan pembagian minat peserta didik. Serta diferensiasi proses, peserta didik nanti dibebaskan untuk mengekspresikan karya teks eksplanasi yang akan dikaryakannya, apakah fenomena alam ataupun fenomena sosial. Fenomena alam pun dapat terbagi-bagi lagi, fenomena sosial juga terbagi-bagi lagi. Karya teks eksplanasi peserta didik dibebaskan sesuai dengan minatnya. Berbicara praktik baik agak kurang lengkap rasanya tanpa menjabarkan tantangan. Saya juga mengalaminya dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, tantangannya dari kekotoran kelas karena bermain dub-dub api membuat suasana kelas sedikit kotor. Tapi ini dapat teratasi dengan kesepakatan awal bahwa saya dan peserta didik akan membersihkan secara bersama-sama kelas yang sudah dipakai bermain dub-dub api dalam pembelajaran teks eksplanasi. Selain itu, saya juga mengalami beberapa kegagalan saat akan menciptakan inovasi berbasis edugame. Saya gagal menciptakan game di website Lumi. Ketika akan diluncurkan ternyata terlalu berat dan tidak berhasil. Tapi seorang pendidik yang baik bukan pendidik yang selalu berhasil, melainkan yang selalu berupaya dan berusaha bangkit kembali dalam kegagalannya. Saya pun akhirnya berhasil menciptakan edugame melalui Genially. Edugame atau education game adalah game digital yang dirancang untuk pengayaan pendidikan dalam mendukung pengajaran dan pembelajaran. Ice breaking merupakan salah satu cara untuk menyegarkan kembali pengetahuan siswa dan mengukur kesiapan siswa dalam konsentrasinya menerima pembelajaran. Saya melakukannya dengan kasih
berikan ke peserta didik kita yang berhasil menjawab atau apapun dalam bentuk apresiasi. Ada hal yang tidak kalah penting selain memberikan materi pembelajaran dengan cara yang tepat serta berpihak pada peserta didik, yaitu asesmen formatif. Dan saya melakukannya dengan langkah-langkah berikut ini. Peserta didik menguji pemahamannya mengenai teks eksplanasi dengan bermain game melalui gadget masing-masing lewat link yang dibagikan. Game yang dimainkan secara individu ini berisi beberapa pertanyaan mengenai konsep teks eksplanasi. Peserta didik terlihat antusias karena penggabungan konsep bermain dan belajar dalam memahami konsep materi teks eksplanasi secara utuh. Pada permainan digital ini, peserta didik juga dapat melihat jawaban yang benar pada soal yang mereka kerjakan. Praktik baik ini ternyata memiliki hasil dan dampak yang nyata dalam pembelajaran. Menurut saya belajar argumentatif dulu. Oke, kita cukupkan dulu. Kita kembali ke sini sebentar. Ketemu tadi modulnya Bapak dan Ibu? Ketemu udah ya. Oke, sebelum kita ke modul, saya mau minta beberapa komentar deh Bapak dan Ibu tentang video yang ditampilkan tadi. Kalau saya bilang tepuk 1, semuanya jawab yes ya. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Bisa ya? Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya suaranya masih 100.000 ya. Saya butuh 1 juta orang suaranya ya. Tepuk 1, tepuk 2, 3, 4, 5. Oke, kenapa sih kita itu butuh tepuk-tepuk Bapak dan Ibu? Karena kita manusia biasa ya. Oh, saya bukan Power Ranger ya. Bapak dan Ibu manusia biasa. Saya juga sih manusia biasa. Power Ranger juga manusia biasa. Kita itu kadang-kadang kalau mau nonton materi, hormon kita nggak aktif, badan kita nggak bergerak, kita ngantuk Bapak dan Ibu. Jadi ketika tepuk-tepuk itu kan ada yang respon ya. Oh, aku harus tepuk. Oh, aku harus berdiri. Nah, ketika Pak Dedi tadi, Mr. Dedi tadi menyuruh ke depan, kan memang nggak dibacain semua ya, mengingat durasi. Tapi ketika Bapak dan Ibu menuangkan idenya dalam kertas, kemudian berjalan, nah itu kan ada sel-sel badan tubuh kita yang aktif, yang diharapkan bisa mengurangi kejenuhan. Kalau jenuhnya sedikit ditekan, materi yang baru bisa sedikit masuk. Nah, itu bukan tanpa alasan kami menerapkannya di sini Bapak dan Ibu. Harapannya agar Bapak dan Ibu nanti juga bisa memodifikasinya di dalam kelas, disesuaikan. Oh, ini nggak bisa Bu di anak SD. Oh, yang ini bisa. Oh, yang ini bisa, tapi dimodifikasi gitu ya. Oke, ada yang mau berpendapat tentang video tadi? Silakan. Iya Pak, silakan. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Videonya sangat menginspirasi. Tapi ada tapinya Bu. Mungkin Iya, betul. bagi saya ketika saya membayangkan menerapkan tersebut di dalam kelas saya, gitu. Murid saya 32, satu kelas dengan bila saya merapas itu kayaknya wow, crowded kayaknya ini lebih iya saya. Tapi menurut saya intinya bukan itu Bu, tapi menerapkan permainan yang edukasi. Saya beberapa pernah menerapkan, tapi dengan pola yang berbeda mungkin ya. Kalau Ibu permainan duk-duk api ya. Kalau saya pernah permainan perkalian sederhana sih. Bagi yang bisa, dia berhak menunjuk temannya siapa yang harus menjawab berikutnya gitu. Misalnya ada pertanyaan di depan, nanti dia yang menjawab gitu. Tetapi ya ada evaluasinya. Terkadang beberapa anak kurang menyukai permainan tersebut karena mereka terlalu deg-degan katanya. Mereka kalau grogi kan apa ya?
ngeblank jadinya kayak itu katanya ada Pak, legat saya Pak katanya. Apa tuh namanya? Saya deg-degan lah bahasa kami bahasa Jawa. Nggak tahu kalau di dusun memang lain bahasanya. Itu. Tapi secara umum cukup menginspirasi Bu. Cuman harus memodifikasinya mungkin lebih menyesuaikan dengan konteksnya itu aja sih Bu. Kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bapak siapa? Pak Suyat. Pak Suyatmin Bu. Suyatmin. Mirip nama bapak saya. Bapak saya Pak Suyat juga. Saya memang Jawa Pak. Bapak saya Jogja, ibu saya Salatiga. Jawa asli ya, nggak pakai campuran. Iya, Bapak Salatiga. Oh, betulnya 7 ya Bu? Oh, nilainya 7. Oh, 7. Salahnya 3. Betulnya 7. Ngeblank saya malah. Jadi saya memang asli Jawa, lahir di Palembang, besar di Jambi, mencari rezekinya di Saralangun, suami orang Minang, Bhinneka Tunggal Ika ya Bapak dan Ibu. Ya, ya anak saya Japan ya, Jawa Padang kata orang itu, keturunan Japan. Oke, gimana Pak? Kasih? Oh, suku Minangnya. Apa ya? Ada beliau bilang, tapi saya lupa karena jarang dipakai ya. Tapi cuma pas pernikahan itu beliau tuh dikasih gelar gitu ya, dikasih gelar ya kalau Minang ya, Sultan Sati, gelarnya Sultan Sati. Bukit Tinggi beliau. Oke, wah malah curhat suami saya ya, jangan-jangan beliau batuk-batuk nanti di kantor. Oke, terima kasih Pak masukannya. Satu lagi deh, saya mau komentar tentang video tadi. Berdiferensiasinya kira-kira masuk nggak? Kalau masuk di mananya? Di bagian mananya? Ayo silakan, yang belum berpendapat boleh. Dor, ibu deh, silakan Bu. Karena tembak sama ibu Power Ranger, Dor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang tadi sudah ditayangkan, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sudah sangat tampak saya lihat. Di situ minat anak, maksudnya tuh keaktifannya sudah nampak di situ. Terus juga apa namanya ini, ada juga permainan di dalam itu gitu kan. Jadi anak-anak itu aktif, enak gitu menangkapnya gitu kan. Kalau saya Bu, bukan karena kelas 3 belum bisa pakai yang bukan kurikulum apa namanya, kayak internet gitu kan Bu. Jadi biasanya kami hanya bermain, biasanya bermain sambil kami menjawab pertanyaan seperti talking stick sambil bernyanyi. Nah nanti saya melempar jawaban, anak-anak bertanya kayak gitu biasanya gitu kan. Saya harap bisa menerapkan lah gitu kan nanti di sekolah. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Siapa? Ibu Tanti. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu yang sudah berpendapat semua. Salut saya ya. Saya juga terinspirasi tadi Bapak udah pakai metode hitung ya. Saya jadi ingat waktu ke tingkat nasional itu ada, kalau nggak salah beliau tuh guru dari Kalimantan atau dari mana. Jadi bawa kayak kulit, itu dapat juara Bapak dan Ibu. Jadi bukan hanya teknologi untuk HGN itu, inovasi ya, pembelajaran kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, lingkungan sekitar kita untuk pembelajaran. Dan nggak orientasinya kita mau menerapkan itu untuk juara aja sih. Ini kan inspirasi karena kebetulan waktu itu saya di HGN. Jadi beliau tuh kayak bawa kulit, nama buahnya tuh saya lupa, tapi buah ciri khas itu kayak kulitnya tuh kayak kulit jengkol gitu, kering, dibawa, itu yang beliau bawa untuk menghadapi dewan juri di tingkat nasional. Kulit itu dipakainya untuk media ajar matematika, jadi kayak perkalian gitu, pakai kulit gitu, kayak zaman dulu tuh kan kayak kayu gitu ya. Nah tapi beliau tuh pakai kulit itu, jadi kontekstualnya dapet. Anak-anak kan diajak mengenali tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya gitu. Ada juga Bapak dan Ibu guru yang menjual produk jamu. Jadi di sekitarnya itu ada apa namanya ya, tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Kemudian Bapak dan Ibunya mengajar teks prosedur bahasa Indonesia
untuk membuat jamu, kemudian bisa dijual. Nah kalau SD itu tingkat kerumitannya malah tinggi ya Bapak dan Ibu ya, bagaimana kita memanfaatkan lingkungan sekitar biar lebih ramah didengar oleh anak-anak, biar bagaimana anak-anak bisa tertarik tantangannya untuk pendidikan di sekolah dasar. Kalau yang orang bilang ngajar SD itu mudah, saya nggak setuju Bapak dan Ibu, karena saya termasuk yang menyerah waktu saya PPL, waktu saya bukan PPL itu apa? KKN, Kukerta, saya mengajar SD. Masya Allah, ternyata tantangannya luar biasa. Jadi saya tuh kalau ngobrol sama gurunya anak saya sekolahnya di IT Saralangun. Iya, SD Tel Kafi, sampai nunduk-nunduk saya saking berterima kasih karena anak saya tuh lebih dengar kata misnya. Kalau di Bun bukan kayak gitu Bunda, kata mis kayak gini. Kalau SD kan gitu ya, kalau karakter misnya tuh kuat sampai perpisahan misnya tuh nangis-nangis sampai bad mood dia berapa hari. Misnya mau pergi PPG gitu. Jadi saking saya berterima kasih kalau mau memasukkan konsep kan, karena anak SD itu kan nanam konsep, kalau kuat akarnya nanti kuat ya ke yang selanjutnya. Jadi tugas Bapak dan Ibu itu berat, dan bagaimana kita membingkisnya di bahasa yang anak SD yang sederhana ya, sangat berat sebenarnya, dan akan lebih berat kalau kita tidak terus belajar. Saya pun belajar dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini beberapa rangkaian, ini mungkin konseptual, Bapak dan Ibu bisa baca di modulnya, ada pilihan pemaparan materi. Nah ini KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan ada kriteria rubrik atau interval ya Bapak dan Ibu. Misalnya 70-80 cukup, baik, sangat baik gitu. Ini konseptual yang ada di modul ajar. Kalau modul ajar yang sempurna itu memang lengkap, tapi 4 komponen saja tadi itu sudah disebut dengan modul ajar. Nah ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menetapkan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada beberapa di sana. Tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak. Kemudian kriteria digunakan untuk menentukan apakah peserta didik sudah mencapai. Jadi kalau kita tidak punya tujuan pembelajaran tadi kan akan hilang arah ya. Pasti ada tujuan dari pembelajaran kita itu. Nah, apapun metodenya, apapun medianya, teknologi ataupun non teknologi, kita mau cara cepat atau cara santai, berbeda-beda penyampaiannya. Apapun medianya, tujuannya balik lagi, dan jangan lupa mengaitkan tujuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya di awal. Fungsinya kita belajarin itu untuk ini loh anak-anak. Tapi kalau misalnya pun lupa, ya di akhir juga nggak apa-apa. Yang penting materi itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Manfaatnya belajar ini untuk apa? Manfaatnya peserta didik kita mungkin belajar organ manusia itu untuk apa? Jadi pembelajaran itu lebih real Bapak dan Ibu, lebih nyata. Nah ini ada asesmen, beberapa asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Karena ini salah satu komponen yang penting, bagaimana kita melakukan asesmen. Tadi sudah banyak ya dijelaskan Mr. Dedi tentang asesmen. Mungkin saya lanjut saja. Ini perbedaannya tadi juga udah ya Mr. Oke, udah. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan asesmen formatif pada pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya saya tekankan lagi Bapak dan Ibu, saya yakin kalau sudah banyak variasi pembelajaran yang digunakan, sudah melihat kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda, itu sudah berdiferensiasi. Jadi bagaimana merancang modul ajarnya tinggal kita sesuaikan ya di langkah-langkah pembelajaran. Dan gak harus lengkap sempurna dalam satu kali pertemuan, harus ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, diferensiasi produk. Habis waktu kita nanti, gak semua karakteristik materi cocok. Dan yang banyak miskonsepsi, kami juga ditugaskan untuk meluruskan miskonsepsi yang banyak terjadi di lapangan, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu bukan hanya soal gaya belajar. Nah, boleh memang kalau kita mau memetakan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya nggak salah, tapi bukan itu satu-satunya. Bisa kita petakan dari kemampuan awal, paham utuh, paham sebagian, belum paham. Bisa kita petakan dari minat. Mungkin mau menulis karangan, Bapak dan Ibu di SD ada menulis karangan.
berdasarkan minat masing-masing ya. Anak-anak ibu yang minatnya mau jadi chef, masak, minatnya ke olahraga, robot, hero, pahlawan favorit, Power Ranger lagi. Jadi mereka menulis karangan itu berdasarkan minatnya, itu sudah berdiferensiasi. Jadi tidak melulu gaya belajar, tapi juga tidak diharamkan gaya belajar. Karena banyak miskonsepsi video-video di lapangan bahwa diferensiasi itu harus kita memetakan gaya belajar jadi audio saja, visual saja, kinestetik saja. Tergantung materinya. Kalau materinya berenang, kita nggak bisa ngajarin anak berenang dengan hanya pakai rekaman audio kan. Kita nggak bisa ngajarin anak, misalnya kalau dalam SD itu apa ya, seni tari misalnya, kita nggak bisa ngajarin anak seni tari dengan hanya teori-teori aja ya. Jadi semuanya harus kinestetik, harus bergerak gitu. Jadi nggak bisa kita dikotomi, oh kinestetik menerima materinya lewat LKPD aja, si auditori lewat podcast aja, si visual lewat video saja, nggak bisa. Anak-anak tuh jadinya, aku mau juga Bu lihat video ini, aku mau juga gitu. Jadi perlu kita sesuaikan dengan materi kita Bapak dan Ibu. Oke, ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sumatif. Mungkin kita skip sebentar ya. Teknik asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dari 5 ini, mana yang sudah Bapak dan Ibu terapkan? Wah, sudah semua. Ibu deh, mana yang sudah diterapkan? Diterapkan dalam materi apa? Dan ingat nggak responnya atau hasilnya gimana? Boleh ceritakan Ibu, siapa maaf? Okta. Teknik asesmen dalam belajar diferensiasi yang udah diterapkan itu observasi udah. Gimana itu Bu? Dalam materi apa? Mungkin bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Observasi biasanya itu kalau pembelajaran IPA bisa keluar kelas kan mengamati lingkungan. Oh ya, bagus. Terus tes lisan itu biasanya bisa di bahasa, bisa maksudnya Bu. Tes tertulis itu kayak sudah semuanya pasti sudah. Performance test itu biasanya SBDP-nya masuk. Iya, Nilai tari biasanya kemarin ada. Portofolio itu hasil-hasil diskusi mereka anak-anak. Laporannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Okta ya. Ternyata sudah menerapkan ya. Semuanya bahkan bisa ya. Padahal tadi spontan aja saya nunjuk. Ternyata memang kalau diterapkan kan memang bisa ya kita jelaskan. Berarti Bapak dan Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hanya saja ketika kita belum mempelajari konsepnya, ini apalah ini? Kenapa sih kurikulum ini gonta-ganti terus? Ada yang pernah punya pemikiran begitu? Kenapa sih kurikulum gonta-ganti terus? Kesel? Kenapa kira-kira kurikulum gonta-ganti terus? Iya, menyesuaikan perkembangan zaman. Karena ya sekarang gennya gen apa Bu? Gen Z ya, Gen Z ya. Banyak ya kasus yang menurut kita masalahnya biasa-biasa aja jadi luar biasa bagi mereka. Mereka butuh healing. Kalau udah kena, bahkan sekarang konsep bully itu sudah mulai dikonsepkan. Ada bully cyberbullying, ada bully mental, ada bully fisik. Saking pentingnya kita memahami teori-teori pendidikan yang zaman now ya. Gak bisa kita samakan dengan zaman dulu. Bapak dulu, karena zamannya berbeda. Dulu kita belum banyak mengkonsumsi internet ya Bapak dan Ibu ya. Pulang sekolah kita main cengkleng, main orek-orekan. Apa tuh? Bapak dan Ibu main apa waktu kecil? Iya, lele ya, masak-masakan. Kalau sekarang coba lihat kanan dan kiri tetangga, keponakan, anak-anak kita pulang sekolah ngapain? Iya, dilarang tuh gimana ya, kalau terlalu ditekan tuh mental health katanya ya. Tapi kalau kita bolehkan nggak pakai aturan juga nggak boleh. Jadi memang kita harus belajar. Kalau saya melihat rekomendasi dari psikolog 1 sampai 2 jam katanya kalau untuk umur anak saya per hari. Jadi saya memang batasin, dan saya batasin di layar kecil. Tapi kalau untuk layar besar saya ada tulisan kayak TV ya, channel YouTube itu saya list
channel-channel yang boleh, kayak si Otan, apa namanya tuh, petualangan, apalagi tuh ya yang kayak bagus-bagus itu tuh. Oh ya, Upin Ipin saya masih boleh. Terus Umar Hana, Nusa Lele untuk anak saya TK. Jadi saya listin channel-channel YouTube yang boleh. Karena memang kalau ditiadakan nggak boleh sama sekali screen time. Saya termasuk yang nggak bisa. Mungkin ada bapak dan ibu yang bisa nggak screen time sama sekali. Saya nggak bisa. Saya mengikuti psikolog, katanya kalau 1-2 jam per hari it's okay. Tapi untuk yang kecil, layar kecilnya dibatasi seminimal mungkin. Kalau bisa tayangan-tayangan yang edukatif, jadi saya list aja. Nah beda ya dengan zaman dulu. Kalau zaman sekarang dia mungkin akan ketinggalan zaman kalau nggak ngobrolin apa yang terbaru. Kitanya mesti lebih aware, jangan sampai kecolongan. Kayak kartun Scooby-Doo Toilet ternyata dilarang ya. Banyak yang diajarinnya itu nggak bagus gitu. Iya. Iya, banyak yang kecolongan kanan kiri saya, ibu-ibu yang suka anaknya nonton itu. Jadi kitanya memang harus terus belajar mana yang boleh, mana yang nggak boleh, dan kita berusaha semampu kita. Ketika kita sudah berusaha, mungkin masih kecolongan ya, kita perbaikin lagi, kita belajar terus. Pendidik yang baik bukan pendidik yang selalu berhasil, tapi pendidik yang selalu mau bangkit lagi dalam kegagalannya. Jatuh 2 kali, bangkitnya 3 kali. Jatuh 3 kali, bangkitnya 4 kali. Oke, sekarang saya mau meminta Bapak dan Ibu berdiskusi satu sama lain untuk memberi nama. Sebelum nanti kita kerja kelompok, kita akan menghadapi kenyataan. Kita akan menghadapi LK. Sebelum kita menghadapi LK, silakan saya beri waktu beberapa menit diskusi tentang nama kelompok yang filosofisnya ada artinya. Misalnya kelompok kami kelompok singa karena boom gitu, bebas deh. Dan buat yel-yel singkat ya, misalnya singa singa singa, yes yes yes, oke, bebas deh mau yes oke, yes no, no yes, bebas. Yel-yelnya namanya yel-yel identitas kelompok ya. Kita mulai dari sekarang, 3, 2, 1, silakan. Apa nama kelompoknya? Asik, apa itu? Sabar deh. Sudah ada artinya di situ.
Iya, misalnya orang tua. Enggak, orang tuanya nggak usah. Gak gitu juga, boy. Banyak kali. Nama lagunya apa? Kalau gini caleg tuh. Kalau gini caleg. Ayo kita lakuin lagi. Singkat padat. Semangatnya deh. Oke, silakan istirahat. Sepakatan kelas. Udah lewat. Belum landai. Berarti udah ngulangi dia. Landai. Biasanya tanda priyo. Ibu di Lubuk Landai. Yang di Lingkaran. Oh, udah tahu sama. Sering orang penonton berarti. Ya. Tes, ayo udah belum Bapak dan Ibu, yel-yelnya jangan lupa ya. Walaupun itu cuma yes oke. Pernah muda ya, boleh. Yang